Pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 2 Oktober 2025. Pelajaran yang pertama di Triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Makmur dan Sukses. Bacalah Yosua 1 ayat 7 sampai 9 bersama dengan Kejadian 24 ayat 40, Yesaya 53 ayat 10 dan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berdasarkan ayat-ayat ini, apakah yang dimaksud dengan makmur dan sukses? Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kejadian 24 ayat 40. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Istilah Ibrani salak makmur menyiratkan pencapaian yang memuaskan dari apa yang telah direncanakan atau keadaan yang menguntungkan. Istilah sakal menjadi bijaksana dapat diterjemahkan sebagai makmur atau sukses. Namun, kata ini juga dapat berarti menjadi bijaksana atau bertindak dengan hati-hati. Kata ini sering muncul dalam kitab Ayub, Amsal, dan Mazmur, di mana gagasan tentang kesuksesan terkait erat dengan bertindak bijak dengan takut akan Tuhan dan menaati firman-Nya. Menurut pandangan ini, kesuksesan tidak selalu diartikan sebagai kemakmuran materi, meskipun tidak mengecualikannya. Kesuksesan harus dilihat sebagai keadaan yang selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip rohani yang menjadi dasar dari dunia ciptaan Tuhan dan yang dinyatakan dalam hukumnya. Sesungguhnya, kepercayaan kepada janji-janji Allah, khususnya janji keselamatan oleh iman saja dan ketaatan kepada hukumnya, tidak bertentangan satu sama lain. Keduanya mewakili dua sisi dari satu mata uang yang sama. Bacalah Roma 3 ayat 31. Apakah yang dikatakan ayat ini tentang hubungan antara hukum Taurat dan iman? Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya, kami meneguhkannya. Mempertentangkan iman dalam penebusan dan kematian Yesus sebagai korban demi kita dengan ketaatan pada hukum Allah berarti membuat dikotomi yang salah dan berbahaya. Hukum dan kasih karunia selalu berjalan bersama. Hanya pemahaman yang dangkal akan peran hukum Taurat yang dapat membuat kita melihat hukum dan kasih karunia sebagai sesuatu yang bertentangan. Para penulis Perjanjian Lama sangat menghargai hukum Taurat dan menganggapnya sebagai sumber sukacita. Hukum Taurat yang dipandang dan digunakan dengan benar
akan membawa kepada pemahaman yang lebih dalam tentang keberdosaan seseorang dan keperluan akan kebenaran Kristus. Betapapun besarnya upaya Anda untuk menaati hukumnya oleh kasih karunia-Nya, bagaimanakah pengalaman Anda sendiri menunjukkan keperluan Anda yang akan kebenaran Kristus yang menyempurnakannya? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Kamis 2 Oktober 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.